Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem kerja, dan kami pada saat ini menjelaskan dan mendiskusikan mengenai flow proses chart atau diagram alir proses. Baik, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Refki, teman saya adalah Lisi Dasrul, Muhammad Dafa Ansori, dan Lutfi Fakri Ramadan. Pengertian dari flow proses chart ini adalah suatu peta yang menggambarkan semua aktivitas, baik itu aktivitas yang produktif maupun tidak produktif. Nah, yang produktif itu seperti operasi dan inspeksi, atau operasi proses ya, atau pemeriksaan atau inspeksi. Nah, yang tidak produktif itu seperti transportasi, menunggu, dan menyimpan atau storage. Nah, di mana kegiatan yang terlibat dalam proses pelaksanaan kerja diuraikan secara detail dari awal hingga akhir. Adapun tools flow process chart ini memiliki tujuan. Nah, ada 4. Yang pertama, dia bisa meminimalkan operasi-operasi yang tidak perlu atau mengkombinasikannya dengan operasi lainnya. Jadi kita bisa kelihatan dengan jelas bahwa ada operasi yang tidak perlu, bahkan bisa kita kombinasikan. Yang kedua, itu meminimalkan aktivitas handling yang tidak efisien. Selanjutnya, mengurangi jarak perpindahan material, karena kita bisa juga tahu ada jarak keterangan jarak di transportasi tersebut. Selanjutnya, itu bisa mengurangi waktu yang terbuang sia-sia karena kegiatan yang tidak produktif. Tidak produktif itu seperti tadi transportasi, storage, seperti itu, dan menunggu. Nah, sebenarnya kapan sih tools itu dapat digunakan? Tools pada flow process chart dapat digunakan pada saat pekerja ingin memperbaiki dan mengevaluasi metode kerja yang digunakan. Yang kedua itu, pekerja dapat menggunakan tools flow process chart pada saat ingin mengetahui urutan seperti urutan operasi sistem atau urutan operasi setiap komponen produk. Yang ketiga itu, pekerja dapat menggunakan flow process chart pada saat ingin menunjukkan urutan dalam suatu proses perakitan. Selanjutnya itu, tools flow process chart dapat digunakan pada saat pekerja ingin mengetahui pola aliran bahan. Nah, untuk selanjutnya, pekerja dapat menggunakan tools flow process chart pada saat ingin menganalisa suatu tingkat pekerjaan yang tidak terjadi suatu keefisienan dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir, pada saat pekerja ingin mengetahui aliran bahan menurut aktivitas pekerja yang dimulai dari awal proses hingga akhir proses pekerjaan. Nah, selanjutnya bagaimana cara penggunaan tools flow process chart? Untuk langkah-langkah utamanya itu, kita itu harus mengidentifikasi proses yang akan ditetapkan dan untuk apa ditetapkan proses itu. Nah, setelah kita mendapat gambaran proses yang akan kita tetapkan, baru kita identifikasi set simbol yang akan kita gunakan. Ya, simbolnya ini akan dijelaskan di next slide. Untuk yang langkah ketiga, kita catat langkah-langkah proses saat operasi itu terjadi dengan cara merekam aktivitas penting yang menjiwai semua aktivitas yang ada di bawahnya. Contoh, pada saat melakukan peleburan, kan kita menamakannya dengan proses peleburan. Nah, maka untuk proses selanjutnya tidak perlu dibuat adanya proses pemanasan, pembakaran, karena semuanya sudah ada satu dalam proses peleburan. Nah, ini adalah untuk simbol flowchart. Simbol flowchart yang berbentuk lingkaran ini digunakan untuk menggambarkan satu proses yang ada dalam satu kegiatan industri, seperti pencampuran, proses pengeboran. Selanjutnya ada lambang panah, itu untuk menandakan adanya proses transformasi, seperti memindahkan material, mendistribusikan
hasil barang jadi. Nah, selanjutnya ada lambang segitiga terbalik, itu menandakan sebagai tempat penyimpanan. Nah, selanjutnya ada lambang huruf D kapital, itu menandakan adanya suatu delay dalam suatu flowchart. Contoh pada saat kita menunggu div. Nah, selanjutnya ada lambang persegi, itu melambangkan adanya suatu proses pengecekan, baik itu pengecekan material, alat, dan sebagainya. Pengecekan ini biasanya untuk mengecek sesuatu material dari segi kualitas dan kualitasnya. Nah, berikut ini juga ada non standar proses chart simbol. Nah, dua lingkaran ini melambangkan adanya proses pembuatan rekaman atau record. Nah, kalau lambang lingkaran asir ini melambangkan adanya informasi yang ditambahkan ke dalam rekaman atau record. Nah, kalau lambang bujur sangkar ini melambangkan adanya suatu pembuatan pilihan, di mana contohnya ketika ada barang yang rusak maka prosesnya begini, kalau barangnya tidak rusak maka lanjut untuk didistribusikan gitu. Nah, kalau lambang persegi yang di dalamnya ada lingkaran, ini menandakan adanya proses pengawasan atau pengecekan pada saat operasi. Nah, selanjutnya ada lambang tanda panah yang digabung dengan lambang lingkaran. Ini menunjukkan bahwa adanya proses operasi dan proses transformasi yang dilakukan pada waktu yang sama. Ya, selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus, saya akan menjelaskan studi kasus pada jurnal yang berjudul Perbaikan Tata Letak Fasilitas Produksi Tepung Ubi Jalar pada Gabungan Kelompok Tani Desa Suko Anyor, Kecamatan Pakis. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar peta aliran proses. Ya. Nah, di sudut kiri itu ada keterangan kegiatan, macam-macam kegiatan, yaitu lingkaran, kotak, panah, segitiga, dan D, seperti D setengah lingkaran. Nah, itu tadi sudah dijelaskan dengan rekan saya. Ini ada keterangan jumlah dari kegiatan tersebut. Misalnya di bagian storage itu segitiga menghadap ke bawah itu berjumlah 1 atau sekali kegiatan itu dilaksanakan, itu storage tadi. Nah, di situ juga ada kegiatan waktunya. Pada kegiatan transportasi itu ada jumlah 1 yang panah ya. Nah, itu memiliki waktu 20 ya. Selanjutnya di sini ada di bawah, bagian bawah ya. Tabel bagian bawah itu ada uraian kegiatan, lambang, jarak dalam meter, jumlah, waktu dalam menit, dan keterangan. Nah, cara membacanya yaitu seperti ini. Pada uraian kegiatan pertama itu ada pengangkutan ubi jalar dari tempat pemanenan ke tempat produksi. Kita lihat ke sebelahnya, yaitu kolom lambang. Nah, kolom lambang titik awalnya itu berada pada sejajar dengan lambang transportasi. Nah, lambang transportasi ini memiliki jarak 15 meter karena dia mengangkat ubi jalar itu dari tempat pemainan ke tempat produksi itu berjarak 15 meter. Nah, waktu yang dimakan adalah 20 menit. Selanjutnya dari pengangkatan tadi lanjut ke pengupasan ubi jalar. Nah, itu berakhir di titik operasi atau lingkaran ya. Nah, pengupasan itu merupakan operasi atau proses. Selanjutnya jumlah yang dikupas itu sebanyak 10 kilo dan memakan waktu 10 menit. Pindah lagi, dia melakukan pemeriksaan
atau inspeksi. Nah, itu kan berlambang persegi ya. Selanjutnya untuk kegiatan ketiga, pengisian ubi menggunakan slicer. Ya, slicer. Nah, itu juga merupakan operasi dan akan diperiksa selanjutnya. Itu satu kegiatan dalam satu proses. Yang keempat yaitu ada perendaman menggunakan Na-bisulfit 0,3%. Nah, itu merupakan operasi dan keterangan yang diberikan yaitu adalah waktu dalam 5 menit. Selanjutnya, uraian kegiatan yang kelima yaitu pengeringan menggunakan oven suhu 60 derajat Celcius, juga merupakan operasi dan dilanjutkan dengan inspeksi atau pemeriksaan ya, lambang kotak tadi. Seperti itu sampai akhirnya pada penyimpanan barang, yaitu uraian kegiatan 9 terakhir. Mulai dari pengemasan itu merupakan operasi, lanjut ke penyimpanan barang. Jadi dari operasi tersebut dia simpan barangnya menuju storage, yaitu di titik akhir dengan lambang segitiga bawah, arah ke bawah. Oke, di sini ada kolom keterangan pada kegiatan 5. Itu dijelaskan bahwa proses pengurangan kadar air dengan rendaman 31,25%. Nah, yang poin ke-7, ke-8 itu memiliki keterangan setiap kemasan mempunyai neto atau berat bersih 500 gram. Nah, itu keterangan biasanya dibuat untuk mempermudah mungkin operator kah atau karyawan di sana yang bekerja, atau mungkin keterangan analisa. Ya, ini merupakan gambar dari atau peta dari flow proses start dalam pembuatan tepung ubi jalar. Ada 9 kegiatan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita mungkin buka diskusi. Saya serahkan kembali kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.